Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para santri-santri semua, apa kabar? Masih semangat belajar di rumah kan? Ya, semoga kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, yang akhirnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat ini untuk melanjutkan dalam kita menuntut ilmu. Dan semoga dalam kita menuntut ilmu ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para santri semuanya, walaupun pada saat ini kita masih belum bisa belajar dengan cara tatap muka di bangku belajar, namun kita bisa belajar lewat suara. Untuk santri semuanya Madrasah Qojiah, pada saat ini untuk saya di kelas 9 memegang mata pelajaran yaitu pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, yang mana dalam ilmu IPA itu dibagi menjadi dua. Nomor satu yaitu IPA fisika, dua adalah IPA biologi. Untuk saat ini kita yang akan mulai adalah materi pelajaran IPA biologi dulu. Untuk santri semuanya, mungkin dari kamu sekalian di kelas 7, kelas 8 sudah pernah diajarkan yaitu pelajaran IPA biologi, yang mana di kelas 7 mungkin membahas masalah ekosistem, habitat, dan jaring-jaring makanan dan lain sebagainya. Untuk di kelas 8 yaitu kalau nggak salah membahas masalah susunan anggota tubuh manusia dan fungsinya untuk apa, juga termasuk membahas masalah alat-alat pencernaan manusia, dan juga termasuk membahas masalah indera manusia. Namun untuk di kelas 9 di sini yang akan dibahas yaitu masalah yang mungkin dari kelas 7 dan kelas 8 belum pernah diajarkan, yaitu membahas masalah perkembangbiakan makhluk hidup, yang mana ini di kelas 7, kelas 8 mungkin belum pernah diajarkan. Allah menciptakan yaitu makhluk hidup dan benda mati di alam ini. Semuanya ini adalah ciptaan Allah. Manusia tidak bisa membuatnya. Nah, di sini ilmu biologi adalah hanya membahas kejadian yang telah ada. Jadi bahas manusia, hewan, tumbuhan kan sudah ada. Dibahas bagaimana cara perkembangbiakannya, bagaimana cara mereproduksinya atau mana, cara Jawane mana. Itu hanya bahas itu, bukan cara buat yang belum ada nggak bisa dibahas. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan seluruh makhluk hidup di bumi ini, baik makhluk benda mati atau makhluk hidup, yang terdiri di antaranya ada tumbuhan, ada hewan, dan manusia.
Kenapa tadi saya ngomong bahwa di sini pelajaran kelas 3 yaitu belum pernah diajarkan di kelas 7 dan 8? Karena ini termasuk materi pelajaran khusus untuk dewasa ini. Jadi cocok sekali dengan materi pelajaran yang dari kamu sekalian, kamu semuanya, santri-santri di kelas 3 atau kelas 9 ini, yaitu ilmu fikih yang diajarkan kan bab masalah nikah. Masalah nikah. Nak cara kewan ya kawin. Jadi fikihnya membahas masalah nikah, untuk biologinya yaitu membahas masalah reproduksi. Re itu kembali, produksi gawe. Cara Jawa nih gawe anak. Kan hebat nih, seru kan ya? Seru sekali. Wah, mungkin untuk anak-anak sekarang kalau tatap langsung, wah ya ramenya sekali ini. Itu bab masalah orang dewasa ini. Jadi mungkin dari kelas 9-nya ada anak yang masih kecil, anggaplah sudah dewasa gitu aja ya. Ya, seru sekali ini. Untuk masalah ilmu reproduksi atau perkembangbiakan, Allah menciptakan makhluk hidup dengan cara perkembangbiakan itu beraneka ragam. Ilmu biologi hanya menyelidiki, yaitu mempelajari cara perkembangbiakannya makhluk hidup tadi. Untuk di kelas 7 dan kelas 8 tadi saya ngomong bahwa materi biologinya kan bab masalah ekosistem. Jadi ono makhluk hidup wis urip, cara uripe piye, gabungi karo kancane namanya habitat, koloni-kolonine piye, itu di kelas 7 sudah dibahas. Kemudian kelas 8 tadi saya ngomong masalah anggota-anggota tubuhnya. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, tengkorak, sebagainya, itu diselidiki. Itu yang buat Allah SWT, itu bukan manusia itu. Bagaimana rumitnya kalau kita melihat di dalam kepala itu ada tengkorak, ada otak, ada otak besar, otak kecil, otak samping kiri dan sebagainya. Itu kalau kita lihat hebat sekali kalau kita tidak mampu untuk membuatnya. Untuk kelas 3 ini itu membahas masalah ilmu perkembangbiakan pada makhluk hidup. Untuk santri semuanya, mungkin kamu pernah ditanya apakah yang disebut makhluk hidup dan tanda-tanda ciri-cirinya apa makhluk hidup itu. Di antaranya kamu sekalian semuanya pernah diajarkan tanda-tanda ciri-ciri makhluk hidup itu apa? 1, bergerak, obah. Jadi obah itu berarti urip, obah berarti ya mati. Itu makhluk hidup. Yang kedua, tumbuh. Artinya apa ya? Artinya bagaimana? Dari kecil menjadi besar, itu tumbuh ini. Dari cilik, dari bayi menjadi besar, orang dewasa, itu tumbuh. Yang kedua, berkembang. Artinya apa? Dari cilik sifatnya jadi gede sifatnya. Cilik sifatnya dolanan, terus bermain. Bareng gede sifatnya jadi wong tua, orang mikir dolanan, tak tahu mikir keluarga dan sebagainya. Itu sini berkembang. Dan yang ketiga, berkembang biak. Mana cara gini, reproduksi. Bisa nanti kamu lihat untuk buku IPA terpadu yang mungkin dari Bapak Guru telah dibagikan, yaitu IPA terpadu PT penerbitnya Erlangga, itu tim Abdi Guru. Nah, bisa dilihat, yaitu bab masalah sistem reproduksi manusia. Di sini memang yang diperutamakan dulu adalah perkembangbiakan pada manusia, karena nanti akan bahas ada perkembangbiakan pada hewan,
pada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tadi kami telah utarakan di antaranya ciri-cirinya. Yang ketiga adalah berkembang biak atau reproduksi. Apa sih tujuan reproduksi itu? Nah, ini cara Jawane apa tah tujuane wong nikah iku? Nah, iku cara Jawane. Tujuan reproduksi yaitu memperbanyak individu, ngekeh spesies, nah, individu spesies makhluk hidup, sehingga akhirnya ada generasi penerusnya dan akhirnya ada penyambungnya, tidak akan punah. Nah, ini tujuannya. Juga termasuk apakah tujuan orang nikah? Nah, itu untuk menambah jumlah manusia. Jadi Nabi pun dawuh nek kono sing artine kowe do nikah, kowe do nggih anak sing akeh, tanah kahu, tanah salu lho iku nang hadis Nabi. Makanya apa anjing ben ku nek dina kiamat ning Nabi niku bangga-banggaan. Fa ini ben bikumul umama yaumal kiamah. Bangga-banggaan umat nek dina kiamat. Alhamdulillah. Makanya di sini tujuan reproduksi adalah ingin menambah jumlah spesies agar tidak punah. Makanya kalau makhluk hidup yang dalam reproduksi adalah dengan cara lambat, sedikit, mungkin lama-lama akan punah. Hewan-hewan langka itu karena apa? Dalam reproduksinya adalah lambat, sedikit, akhirnya punah. Nah, itu tujuannya. Adapun Allah SWT menciptakan makhluk hidup dalam perkembangbiakan itu ada macam-macam. Makanya di sini nanti akan saya ajarkan mengenai reproduksi atau perkembangbiakan pada makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Itu ada beberapa cara. Di antaranya ada dua cara yang paling kita terlihat terkenal, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif, coro atau aseksual. Yang kedua, perkembangbiakan secara kawin atau generatif atau seksual. Santri semuanya, perkembangbiakan cara tidak kawin atau vegetatif itu artinya makhluk hidup itu bisa berkembang, bisa bertambah, bisa mana tanpa melalui perkawinan. Makanya aseksual atau tidak kawin. Jadi walaupun tanpa melalui perkawinan, tapi bisa berkembang biak. Nah, adapun caranya bisa dengan cara membelah diri, mecah, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 dan seterusnya. Itu pada hewan juga ada, pada tumbuhan juga ada. Kalau pada hewan contohnya apa? Amoeba, bakteri, termasuk bakteri yang ada di penyakit-penyakit itu. Tuh kalau masuk ring tubuh manusia kok cocok, lingkungannya akan mecah. Mecahnya cepat sekali. Makanya hanya 1 jam aja sudah jutaan jadinya. Itu namanya membelah diri. Ada yang dengan cara tunas.
tunas, ada dengan cara spora, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas untuk hari yang berikutnya atau minggu-minggu berikutnya. Itu namanya tidak kawin atau vegetatif. Yang kedua dengan cara generatif atau kawin atau seksual. Artinya makhluk hidup bisa berkembang, bisa mana dengan cara melalui proses perkawinan, yaitu proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Bertemu akan menjadi individu baru. Berarti ono lanang, ono wedok. Tapi kalau tidak kawin, tidak ada lanang, tidak ada wedok, nggak ada lelaki, nggak ada perempuan. Contohnya yang tidak kawin kan, contohnya apa? Pohon pisang kan tunas. Ora ono gedang lanang, gedang wedok, ora ono itu. Ora ono gedang lanang, gedang wedok, ora ono itu. Tapi kalau cara kawin harus ada lelaki dan perempuan, lanang karo wedok. Untuk ciri-cirinya lanang, yo dilihat dari lahir, ada kelaminnya itu, alat kelaminnya itu bisa dilihat setelah lahir. Di dalam kandungan nggak bisa dilihat itu, walaupun ada USG yang canggih. Wah, kita tes tak periksa bakal lanang, tapi nyatanya perempuan. Karena alamnya beda, kok bisa dilihat, nggak bisa itu. Jadi hanya menebak itu, nggak bisa memastikan. Ono lanang, ono wedok. Nah, di sini untuk materi pelajaran kelas 3 atau kelas 9 yang didahulukan adalah perkembangbiakan atau sistem reproduksi pada manusia. Hewan dan tumbuhan nanti di belakang. Kalau nggak salah bisa dilihat, dan banyak bukunya di belakang ada. Nah, itu ada. Jadi yang didahulukan adalah reproduksi manusia. Hebat ya, hebat ini. Pertama manusia. Cocok pas karo pelajaran tadi fikih bab masalah nikah. Santri semuanya, karena tadi kita bahas masalah reproduksi manusia dengan cara kawin. Manusia anak untuk kawin, artinya bertemunya sel kelamin jantan karo sel kelamin betina. Rono wedok no kamar dewi di anak, rono itu hanya satu tok Siti Maryam tuh. Karena dengan cara proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kapan mulai bisa berproses. Pada manusia yang baru lahir bisa diketahui putra dan putri, lelaki dan perempuan dengan melihat alat kelaminnya. Alat kelamin. Oh, itu lanang, oh itu wedok, alat kelamin. Namun bagi anak-anak semuanya atau anak-anak kecil yang baru lahir, walaupun sudah ada alat kelamin, tapi belum ada sel kelamin. Nah, itu diingat. Sel kelamin apa? Sel yang bisa membuat perkembangbiakan. Alatnya sudah ada. Sing lanang ya ono alate iku. Apa iku jenenge mbah kono kok? Pikir kowe dhewe ya. Sing wedok ya iku jenenge ya. Terserah kowe sing ngarani. Itu semuanya belum ada sel kelaminnya. Cara nisbate wong Jawa, wong wedok umur 7 tahun iso hamil, ora ono. Iki cara ilmu biologi. Ora ono, kejaba nek Gusti Allah sing nguasakno kira.
Karena apa? Di dalam tubuh anak perempuan usia 7 tahun, 5 tahun, itu cara ilmu biologi, belum ada sel kelamin. Nah, alatnya sudah ada, sel kelaminnya belum ada. Begitu anak laki-laki usia 5 tahun yang belum punya sel kelamin, tapi alatnya sudah ada. Kapan anak-anak atau manusia mulai ada sel kelamin? Ini kalau cara ilmu fikih yaitu mulai balik. Nah, balik ya. Cara fikih namanya balik ya. Nah, balik dengan beberapa tanda. Balik. Nah, cara ilmu biologi mulai masa pubertas. Masa pubertas. Iki nak cara Jawa masa begar banyu. Nah, begar banyu ku apa cara wong kuno namanya begar banyu. Nah, tanda-tandanya pada manusia baik perempuan maupun laki, kapan dia itu mulai ada sel kelamin, itu ada tanda-tandanya. Di sini ada, tapi saya sebenarnya di belakang, tapi saya akan tunjukkan aja dulu langsung di depan. Tanda-tandanya orang itu sudah punya sel kelamin adalah ada beberapa tanda. Di antaranya satu, perubahan suara. Suara pada anak usia TK, misalkan usia 4 tahun, itu suara lanang karo wedok nggak ada bedanya. Kok misalkan kamu di ruangan kelas, di luar kelas kamu mendapat mendengar suara dari dalam kelas TK, itu suara lanang apa wedok nggak bisa didengarkan. Karena apa? Nggak bisa dibedakan ya. Karena apa? Sama. Tapi setelah ada perbedaan suara, sing lanang suara ngaleh gede, cara Jawa ning glogori, sing wedok suara ngaleh alus. Ngaleh alus. Ya. Ngaleh alus. Itu tanda-tanda orang itu sudah mulai ada sel kelaminnya. Kira-kira kalau untuk laki-laki ya usia 13 tahun lah, 13 tahun. Nah, itu dia mulai glogori. Kalau perempuan usia 8 atau 9 tuh, 9 tahun atau 8. Itu diantaranya tanda pertama. Yang kedua, tanda sudah ada sel kelamin yaitu perubahan bentuk tubuh. Nah, tubuh anak TK itu kalau kamu amati sama bentuknya, tubuhnya sama, lanang wedok podo itu. Tapi setelah berubah, nah ini berubah ya, seru ini. Kalau kamu amati seru sekali ini. Perubahan bentuk tubuh. Untuk yang laki-laki, tubuhnya yang dadanya semakin lapang, pinggulnya, pinggul apa panggul? Sing kanggo di bawah leher itu apa? Pinggul apa panggul? Nah, itu semakin lebar. Kalau perempuan, pinggulnya sempit, pinggul ya, udah ya. Terus ada perubahan benjolan-benjolan. Nah, itu dia. Wah, seru sekali ini. Itu tanda sudah ada sel kelamin. Timbulnya perbukitan. Nah, itu menandakan sudah ada sel kelamin. Nah, ini nanti di belakang juga ada kalau bisa dilihat. Biasanya untuk perempuan usia mulai 9 sampai 9 kalau nggak salah ya, atau berapa itu tanda sudah ada sel kelamin. Makanya walaupun masih kelas SD, kelas 6 SD, kok sudah timbul perbukitan, itu tanda sudah ada sel kelamin. Itu sudah cara umum fikih sudah balik. Itu tandanya. Yang ketiga, tanda-tandanya diantaranya tumbuhnya beberapa rambut. Itu anak lelaki ada kumis, ada jambang, ada jenggot. Nah, itulah di
antaranya sudah ada sel kelamin. Perempuan pun begitu, sudah tumbuhnya rambut di bagian tempat. Sudah nggak usah dipanjangkan, nanti bisa dibuka halaman ini ya, ada di bukumu, mungkin bisa dilihat. Halaman 15, halaman 15 atau 14 itu. Perubahan fisik pada anak perempuan dan anak laki-laki di masa pubertas. Nah, itu ada. Nah, untuk santri semuanya, itu diantaranya kita sudah mengenal, yaitu tanda-tanda manusia sudah ada sel kelamin. Alatnya sudah dulu, sel kelaminnya sudah kita terangkan tanda-tandanya. Jadi sudah mulai masa produksi. Sel kelamin pada pria yang bisa menjadikan itu tadi namanya testosteron. Ini nanti ada hormon testosteron. Kalau untuk perempuan namanya hormon estrogen. Biasanya untuk anak laki-laki, menurut ilmu fikih kan ada tanda-tanda kalau sudah balik ya. Nah, itu mimpi basah dan lain sebagainya. Kalau untuk anak perempuan, diantaranya tanda adalah datangnya tamu bulanan. Nah, datang bulan, tamu yang tak diundang senantiasa datang setiap bulan, itu menandakan sudah ada sel kelamin. Nah, untuk santri semuanya, karena kita sudah mengenal namanya sel kelamin, kita akan mulai membahas masalah alat-alat reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah alat reproduksi pada lelaki atau pria. Pada pria. Langsung aja untuk sistem reproduksi pada pria. Bisa dilihat pada buku halaman 3. Namun yang terpenting aja, alat reproduksi pada pria, kita yang penting hanya 4 aja, yaitu nomor 1 testis, buah dakar, buah pelir, itu adalah testis. Yang kedua adalah vas deferens, saluran dari testis menuju ke luar. Yang ketiga adalah kantong sperma, tempat menyimpan sperma. Letaknya di punggung pria. Nek gegere wong lanang, nah cara Jawa nih. Yang keempat adalah penis, Mr. P. Nah, hebat kan? Nah, penis Mr. P. Cara wong apa jenenge? Mbah kono jenenge. Jadi yang penting itu, 1 adalah testis, 2 vas deferens, 3 kantong sperma, 4 Mr. P. Nah, penis. Adapun yang lainnya di sini dilihat ada namanya skrotum. Nah, skrotum itu apa? Kantongnya wadah testis yang dapat dilihat dari luar itu. Kalau testis di dalam, jadi coba kamu kemarin setelah ada hari kurban, ada kambing kan, rata-rata kan kambing jantan. Nah, telah diulangi itu ada namanya testis sing ketok putih. Nah, itu testis. Untuk kantong luarnya adalah skrotum. Jadi kantong jobo itu skrotum. Di samping bagi untuk kantong itu fungsinya untuk mengatur suhu agar testis
kepanasan, tidak kedinginan. Karena apa? Testis tempat apa? Tempat menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Makanya itu dijaga agar tidak kedinginan, agar tidak kepanasan. Makanya bisa dilihat dari kamu yang punya ya, kamu punya enggak? Ini karena yang kami ajarkan kan semuanya adalah laki-laki. Lain kalau saya itu mengajarkan di sekolahan lain yang ada perempuannya. Itu namanya skrotum, yang bisa dilihat itu dari luar ya. Itu kalau dilihat kan bergerak itu, gerak, so naik, so turun, naik turun ya. Pada waktu panas dia turun, musim dingin dia naik. Apa tujuannya? Untuk menjaga agar sperma di dalam testis tidak mati. Itu testis dilindungi atau diberi kantong namanya skrotum. Kemudian di samping itu adanya epididymis. Kalau kamu lihat tadi kambing yang telah dilulangi itu ada namanya testisnya, itu di samping ada seperti apa ya itu? Seperti selang yang mubet-mubet warnanya merah tuh, ungker-ungkeran nak pinggir testis. Testis warnanya kan putih. Nah, saat ini kono kaya abang ungker-ungkeran, itu namanya epididymis. Di situ tempat pematangan sperma. Jadi nak jeruni sing putih itu sperma belum jadi, terus masuk dengan epididymis dimasak. Dimatangkan, setelah jadi sperma masuk, naik ke atas lewat vas deferens tadi. Nah, vas deferens masuk lungoreng kantong sperma, ada kantongnya, yaitu di belakang apa itu, kantong apa itu, kantong kencing kalau nggak salah apa. Di situ dikumpulkan ya, setelah penuh bisa keluar, entah keluarnya melalui mimpi basah, nah, itu bisa keluar. Namanya kantong sperma telah penuh bisa keluar. Baik keluar bisa dengan cara mimpi basah atau dengan cara yang lain, itu bisa. Keluar lewat ureter ada dua saluran, yaitu saluran dari kantong kencing, kantong kemih. Yang satu saluran dari kantong sperma, menjadi satu, keluar lewat Mr. P tadi. Itu cara jalannya sperma dari testis. Kapan masanya berakhirnya untuk sperma memproduksi? Kalau untuk orang laki-laki atau pria itu masanya mulai masa pubertas sampai tidak ada batas. Jadi sampai ada kakek-kakek usia 70 tahun juga bisa masih memproduksi sel sperma. Itu kalau untuk sperma. Nah, itulah untuk anak-anak semuanya, santri semuanya kuciah. Kita baru bahas mengenai masalah alat kelamin pria. Nah, untuk jelas bisa kamu lihat dalam buku paket atau buku tadi. Ini baru saya mencapai pada halaman 3 dibahas sistem reproduksi pria. Untuk lain kali akan bisa kita sambung kembali, dan semangat belajar kamu jangan sampai sirna ya, jangan sampai buat untuk udah-udah. Nanti bisa kalau kita bertemu lagi bisa untuk melanjutkan yang berikutnya. Sekian dulu, semoga ada manfaatnya dalam kita belajar, yang akhirnya senantiasa kita diberi ilmu oleh Allah SWT, ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kita semuanya, baik di dunia akhirat dan di agama kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.